Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jamkos, jamnya kita ngobrol. Oke, nggak bosen-bosen nih. Aku ngasih tahu ke kalian semua, ke sobat Skanala semuanya yang ada di rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan pengambilan gambar untuk syuting podcast Jamkos ini sudah dipastikan keamanannya karena yang datang hanya kru dan tim dan juga bintang tamu saja, gitu. Di episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya saya juga agak sedikit deg-degan ini mau ngobrol dengan beliau. Langsung saja kita sambut. Sudah ada di sebelah saya Bapak Kurniawan Muhammad, betul. Ya, Halo Pak, apa kabar halo, Pak? baik, alhamdulillah. Oke. Jadi yang belum tahu, beliau ini adalah Direktur Radar Malang, begitu ya Pak? Ya, betul. Masya Allah, masih muda sudah jadi direktur ya Pak. udah berumur ini. Tapi nggak kelihatan. Tapi masih muda. Oke. Sudah mau setengah abad ini. Masih mau kan Pak? Masih belum. Oke. Ya, Pak, langsung saja. Ya, Pak Kurniawan Muhammad, begitu ya? betul. Pak, berarti karena jenengan ini adalah Direktur Radar Malang, sudah bisa dipastikan kalau Bapak ini adalah seorang jurnalis ya? Begitu? Ya, saya meniti karir dari Mm-mm. wartawan. Jadi Oh, gitu. masuk ke Jawa Pos sebagai wartawan. Oh, Ya. apakah memang itu cita-cita Bapak dari kecil atau bagaimana? Sebetulnya kalau cita-cita dari Mm-mm. kecil enggak, karena Bukan. cita-cita sejak kecil itu ingin jadi dokter sebetulnya. Oh gitu. Ya. Berarti seperti anak-anak kecil pada umumnya ya. Berarti pengennya Ingin jadi dokter. sampai pada SMA Iya. saya milih jurusan yang biologi. Oh Saking IPA, pinginnya jurusan ya. IPA. Dulu ada A1 ada A2 ya. Iya. A1 itu fisika, A2 itu biologi, saya pilih A2 supaya nanti bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Gitu, iya, Kemudian iya. ikut ujian masuk perguruan tinggi juga milihnya juga kedokteran. Tapi ternyata takdirnya tidak seperti itu. Jadi saya lulus, saya akhirnya pilihan kedua itu Fakultas Perikanan. Iya. Ya, Fakultas Perikanan, kemudian aktif di Pers Kampus, kemudian jatuh cinta dengan dunia jurnalistik, sampai lulus saya akhirnya pas kebetulan Jawa Pos buka rekrutmen, Iya. kemudian saya daftar, kok saya keterima begitu. Akhirnya sampai sekarang saya bergabung di Jawa Pos Group ya. Oh gitu. Iya. Jadi awal mulanya waktu kuliah ya Pak? Waktu kuliah saya benar-benar, bahkan dulu ya mungkin ini enggak boleh dicontoh ya sama mahasiswa ya. Iya. Ya saya dulu sampai bolos kuliah gara-gara ikut diklat jurnalistik gitu. Jadi ada diklat Oh jurnalistik gitu. selama 1 minggu di Iya. Jogja, Mm-mm. saya ikut gitu, dan saya terpaksa bolos kuliah gitu. Dulu kan ya sampai sekarang kayaknya ya, kan ada jatah untuk bolos kan sebetulnya. Iya, 3 kali Ya pertemuan nggak 3 apa-apa kali tuh. pertemuan. Nah itu kita manfaatkan Iya, iya. untuk ikut kegiatan seperti itu. Oh gitu. Iya. Saya jadi penasaran Jadi nih. dulu ada sembonya begini, jangan sampai kuliah mengganggu hobi begitu. Dulu Oh di gitu. kalangan aktivis itu begitu, jangan sampai kuliah mengganggu hobi begitu. Oh gitu ya. Sepertinya itu juga saya tiru kok Pak. Dulu saya juga Iya. gitu. Saya jadi penasaran nih Pak, Ya, apa sih yang benar-benar membuat Pak Kurniawan ini tertarik dengan dunia jurnalistik itu? jadi saya masih ingat betul pada saat itu saya semester berapa ya? Kira-kira semester 2 ya, semester Iya, 2 ada diklat jurnalistik di IKIP, dulu IKIP ya, IKIP IKIP Malang ya, Malang, iya, belum jadi UN, UM. Iya, dulu masih IKIP ya, iya. itu ada diklat jurnalistik yang menjadi pembicara itu dari Jawa Pos, namanya Mas Joko Susilo, itu almarhum ya, almarhum. Mhm, Mas Joko Susilo ini dari Jawa Pos, mhm. pada saat itu beliau ini adalah koresponden atau wartawan Jawa Pos yang ada di luar negeri,
di Amerika Serikat Mmm, pada saat itu. Ya, kemudian, saya sebelum bergabung dengan Jawa Pos memang termasuk pembaca Jawa Pos saya. Saya gitu. mengagumi tulisan-tulisannya Mas Joko Susilo, terutama tulisan-tulisan yang berwawasan internasional. Karena itu ketika Mmm, di Malang ada iya, diklat jurnalistik, mhm, pembicaranya Mas Joko Susilo, saya tertarik gitu. Nah, pada saat itulah saya duduk di depan sendiri pada saat itu, saya masih ingat oh, diklat jurnalistik, saking pinginnya saya, mengikuti pertemuan itu, bisa melihat langsung Mas iya Joko iya, Susilo, dan pas saat itu saya langsung begini, "Wah, enak ini kalau jadi wartawan ini, bisa kemana mana." Karena Mas Joko Susilo itu punya pengalaman liputan di luar negeri dan, apa namanya, dengan dia punya wawasan iya, sehingga tulisan-tulisannya itu berbobot. Begitu. Sehingga saya pada saat itu, wah saya pingin, kayaknya ini saya ingin jadi wartawan ini. Enak kalau jadi wartawan itu bisa, apa namanya, bisa kemana mana bisa, liputan ke luar negeri, bisa kemana begitu. Dan alhamdulillah iya, saya, selama bergabung di Jawa Pos ya hampir sudah berapa negara ya yang saya kunjungi, kalau mmm, benua udah semua benua saya kunjungi. oh, Dari negara-negara di Asia saya iya udah pernah, kemudian negara-negara di Asia, kemudian Eropa, Eropa itu minus Inggris ya, Inggris itu iya, saya belum pernah, mhm mhm, kemudian bahkan Afrika Selatan saya pernah. Afrika Selatan, saya meliput Piala Dunia tahun 2010, itu selama oh 40 hari, wow, ya itu. Jadi, hampir negara ya, hampir semua benua iya, udah saya datangi lah, hampir semua benua. Kemudian kalau di Indonesia, liputan-liputan di daerah-daerah lain ya saya ambil liputan mhm, di Aceh saya pernah, ya meliput, apa namanya, separatis GAM, Gerakan Aceh oh, Merdeka ya iya pada saat itu kan lagi perang antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. iya, Tahun 99 saya meliput ke mhm mhm, sana, waktu awal-awalnya Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur menjadi presiden, saya, ditugaskan ke Aceh. Kemudian saya mmm, pernah juga ke Merauke di Papua. sudah sampai Jadi Merauke. kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke itu saya udah pernah ke Bapak sudah Sabangnya pernah udah, semuanya? ke Merauke-nya sudah. Oh. Iya. Jadi apa yang ada di benak Bapak waktu itu, kalau jadi jurnalis bisa ke mana-mana nih, Ya terwujud akhirnya ya? ketika waktu sikut diklat jurnalistik itu Heeh, saya, iya, wah enak ini jadi wartawan, saya tak jadi wartawan aja gitu. Akhirnya terus saya, aktif sekali heeh, di pers kampus, iya, saya aktif di pers kampus, kemudian saya termasuk yang, apa, pernah menjadi pemimpin redaksi di majalah fakultas, mhm mhm. ya. Jadi dari situlah, pengalaman apa, jurnalistik saya tertempa di situ ketika mahasiswa, jadi Iya iya iya. begitu. Jadi luar biasa sekali, sudah Ya terwujud ya, Pak, ya sudah. setidaknya. Sudah Cuma sampai awalnya mau jadi keliling dokter mana-mana. dulu, jadi Tapi dokter nggak kesampaian. sekarang masih ada nggak Iya, keinginan seperti itu? ndak, sudah nggak mungkin sudah jadi dokter lagi. Oh Iya, gitu. Oh iya Pak, dalam menulis sebuah artikel atau berita, saya ini sebenarnya tertarik juga gitu, karena saya kan basic-nya sastra ya Pak, hmm. bahasa. Nah, Sastra apa? sastra Sastra Indonesia, Indonesia, oke. Nah, ada pernah nggak ada rasa takut atau mungkin tulisan saya ini bisa menyinggung orang lain atau mungkin tulisan saya ini, nanti akan diprotes atau bagaimana, pernah nggak Pak ada rasa takut seperti itu? Eee, ketika jadi wartawan itu, Mhm, sesungguhnya kerja wartawan itu kan kerja kerja tim ya iya, sebetulnya. Ketika mhm. kita menjadi wartawan sebuah media itu kan sebetulnya itu ada tim jadi tulisan itu sebelum diekspos di publik Mhm, itu sesungguhnya itu ada beberapa tahapan. oh Jadi tahapan gitu, pertama adalah wartawan mencari berita di iya, lapangan. Kemudian wartawan menulis berita itu. mhm Nah, tahap selanjutnya adalah tulisan dari wartawan diedit oleh editor atau redaktur, ya. mhm Editor inilah yang tugasnya adalah selain dia memberikan judul, mengedit mhm tulisan, mhm, dia juga yang mengukur tulisan ini
kalau misalnya dimuat itu nanti bagaimana dampaknya, begitu. Jadi Oh gitu, sebetulnya kalau iya sudah iya. tulisan itu keluar, itu Mhm, sebetulnya bukan hanya tanggung jawab wartawan, tapi itu adalah tanggung jawab redaktur. Karena, misalnya ini saya jadi wartawan Jawa Pos iya iya misalnya, saya wartawan Radar Malang. iya Tulisan saya menyinggung Anda misalnya, iya Mbak ya, iya. menyanggung Mbak siapa? Mbak Nina, Mbak Nina, mhm, menyinggung Mbak Nina iya, begitu. Gara-gara tulisan saya Mbak Nina, keberatan dengan tulisan saya kemudian melaporkan saya. Itu bukan saya yang bertanggung jawab sebetulnya. Yang bertanggung mmm, jawab adalah redakturnya dan dalam hal ini kalau berperkara secara hukum, iya, pemimpin redaksinya yang harus bertanggung jawab. Kecuali kalau saya nulis mmm, status di Facebook, ya, saya nulis status di Facebook iya, menjelek-jelekan Mbak Nina mhm misalnya. mhm, Nah, itu Mbak Nina melaporkan saya ke polisi, saya bisa dijerat dengan undang-undang ITE misalnya. Tapi kalau Mbak Nina tersinggung tulisan saya dan tulisan saya dimuat di Radar Malang, maka yang bertanggung jawab bukan lagi saya, tetapi adalah pemimpin redaksi. Nah, ini yang saya katakan, iya, bahwa wartawan itu ya dia hanya bertugas di lapangan mencari berita, kemudian menulis, kemudian, ada standar-standar profesi, standar-standar mhm, jurnalistik yang harus dia penuhi, asal itu dipenuhi, selebihnya kalau tulisan itu dimuat atau tidak itu bukan tanggung jawabnya wartawan, itu udah tanggung jawabnya redaktur. Karena itu wartawan tidak mhm. perlu harus takut, ini kalau saya tulis nanti bagaimana, itu sebetulnya ndak perlu harus takut. Oh, Karena iya iya apa? iya. Karena kalau sudah produk jurnalistik itu udah keluar, itu Iya, bukan lagi tanggung jawab wartawan. Itu adalah tanggung jawab dari, pemimpin redaksi dari penerbitan itu. Makanya ketika, iya, Arswendo Atmowiloto dulu, mungkin masih ingat ya Mbak Nina ya, tabloid Monitor pernah membuat polling, mhm, tokoh-tokoh yang paling dikagumi itu kan iya. pada saat itu dipersoalkan karena menempatkan Nabi Muhammad di urutan yang keberapa begitu. Nah, Oh, itu akhirnya banyak yang protes, iya. akhirnya diproses hukum, bukan yang nulis beritanya yang masuk penjara, tapi Arswendonya sebagai pemimpin redaksi yang masuk penjara. Oh Jadi gitu. bukan wartawannya, Iya bukan iya iya yang iya, ini gitu. Karena itu heeh. wartawan nggak boleh takut dengan nanti kalau saya nulis berita ini nanti bagaimana, itu nggak boleh takut. Karena kalau sudah berita itu dimuat di Mhm, media, iya. itu sudah tanggung jawabnya pemimpin redaksi, Oh ya. gitu, Dan kerja wartawan itu mhm, dilindungi oleh kode etik. gitu. Jadi Jadi kita nggak perlu takut. Sebaliknya mhm. juga orang juga nggak perlu takut dengan wartawan. Iya, kalau kalau masih takut dengan wartawan berarti ya masih belum bisa memahami cara kerjanya wartawan, begitu. Oh gitu. Mhm. Jadi memang sudah ada prosesnya ya Pak Iya sebelum benar-benar iya terbit dan iya. dibaca oleh banyak orang begitu ya? Ya, cuma kadang ada yang Mhm. bertanya, "Gimana dengan wartawan nggak jelas?" Misalnya Ah, gitu. iya kan ada Wartawan oknum nggak tuh jelas itu ya biasanya. ya oknum lah ya. Iya. Kadang dia mengaku wartawan tapi nggak punya surat kabar. Kadang Mmm, punya surat kabar tapi juga, tidak continue mhm, penerbitannya, iya, kan begitu. Jadi kadang juga tidak menggunakan standar-standar jurnalistik misalnya gitu. gitu. Nah, belum terverifikasi secara, ini Dewan Pers misalnya, medianya belum terverifikasi, oleh Dewan Pers misalnya. Oh, Ya itu memang saya tidak memungkiri di mhm, masyarakat memang masih terjadi seperti itu. seperti itu, Iya. iya. Oke. Bapak Kurniawan sebagai seorang direktur nih, menurut Bapak apa sih hal yang paling membanggakan dari seorang jurnalis? Menjadi seorang jurnalis tuh apa Ya yang paling kalau membanggakan? jadi, fungsi daripada, eee, apa namanya, media itu kan kalau kita lihat kan Mhm, fungsinya itu adalah ada fungsi edukasi, kemudian ada fungsi, menghibur, kemudian ada fungsi untuk, membangun opini publik. mhm mhm. Jadi, ketika sebuah media itu mampu untuk, menjalankan ketiga fungsi itu, maka itulah media yang, istilahnya yang benar. Jadi begitu, media itu ya harus diukur dari 3 fungsi itu. Iya Dia harus punya fungsi edukasi, kemudian ada fungsi menghibur, iya, ya, kemudian yang ketiga adalah membangun opini publik untuk mhm, kemaslahatan masyarakat. Jadi
yang membanggakan ketika menjadi wartawan adalah ketika berita kita mampu mengubah gitu. Mmm, Jadi kita mampu melakukan yang itu tidak mampu dilakukan oleh, kekuatan yang lain begitu. Jadi, mhm, misalnya apa ya, kami pernah, apa, kami pernah menggalang, dukungan, iya, menggalang bantuan ya, mhm, salah satunya adalah kita, pernah juga memberitakan tentang, razia miras misalnya iya, di Kota mhm Malang mhm. misalnya. Nah, yang sekarang ini lagi jadi pro kontra ya tentang Perpres, miras itu ya. Iya. Nah dulu kita pernah beberapa kali memuat berita tentang masih banyaknya tempat-tempat yang menjual miras secara ilegal. Nah Ah, gara-gara berita kita, beberapa 2 hari kemudian mhm, dilakukan razia. Dilakukan razia besar-besaran terhadap tempat-tempat yang menjual miras ilegal. ilegal, iya, Nah, jadi media mampu, mhm, menggerakkan aparat untuk bertindak, begitu. Nah, kita juga pernah ada satu tempat yang itu adalah stadion iya yang kalau malam itu dijadikan sebagai tempat, mohon maaf ini, dijadikan tempat yang nggak bener begitu. iya, Jadi ada yang, kayak diskotik begitu, kemudian bahkan, eee, oh, apa namanya, dijadikan transaksi untuk, prostitusi secara terselubung iya, misalnya. Itu padahal itu adalah stadion. iya, Nah itu kita tulis, kita melakukan investigasi, kita tulis, gara-gara tulisan kita beberapa hari kemudian dilakukan operasi, sehingga mmm, tempat-tempat itu menjadi tutup setelah itu. Nah, ini iya yang saya katakan adalah bagaimana sebuah media itu punya kekuatan untuk, apa ya, melakukan action bagi aparat untuk melakukan penertiban. Yang itu bisa jadi kalau tidak dimuat mungkin iya, akan dibiarkan seperti itu. Gara-gara diberitakan menjadi menjadi atensi begitu. iya, Nah, kita juga pernah iya, menggalang bantuan dari masyarakat mhm, untuk membangun jembatan. Jadi kita kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada saat itu, iya, dekannya pada saat itu Profesor Bisri yang kemudian menjadi rektor, rektor, iya, ya pada saat itu kami membantu untuk membangun jembatan Betek, ya jembatan Betek mungkin Mbak Nina kalau iya, asli Malang ya, itu di Betek itu ada jembatan yang darurat ya, daruratnya itu puluhan tahun gitu, dibiarkan seperti itu. Jadi kalau sepeda motor melintas di situ itu harus dituntun dan jembatan itu sesungguhnya sangat mhm, rentan ya. Sementara di bawah itu adalah ketinggiannya luar biasa. Itu Sungai Brantas itu sungai di ya, bawah iya, itu. Nah, kalau misalnya ini terjadi insiden jembatan iya, mhm, itu misalnya tali-talinya putus, ya kita bisa bayangin itu peristiwanya akan bagaimana tragisnya. Dan iya, banyak mahasiswa, anak-anak sekolah lewat di situ. lewat situ, Sementara kalau mengharapkan dari pemerintah, pemerintah kota untuk membangun jembatan itu ya sampai kapan akan mhm, dibangun? Karena itu kan mesti butuh anggaran yang tidak sedikit. iya, Akhirnya kita kerjasama dengan Fakultas Teknik UB, mhm gimana supaya kita membangun jembatan itu secara swadaya. Fakultas Teknik UB yang mendesain konstruksinya, mhm, iya, kemudian kami yang menggalang bantuan masyarakat yang ingin menyumbang untuk membantu mmm, jembatan itu. Jadi pada saat itu, eee alhamdulillah kami bisa menggalang bantuan dari iya, masyarakat iya, sehingga kami mampu mewujudkan untuk membangun jembatan itu. iya, Makanya kalau Mbak Nina, lihat, di Betek itu ada mhm, jembatan, Betek Tembalangan ya, Betek Tembalangan itu yang menghubungkan antara Betek dan Tembalangan iya, itu ada tanda tangan Radar Malang dan Fakultas Teknik UB di situ pada saat mmm, peresmian. Jadi, inilah, yang saya katakan tadi, media itu sesungguhnya mampu memainkan peranan yang sangat strategis di iya, masyarakat
yang itu tidak mampu yang itu tidak mampu dilakukan oleh kekuatan yang lain. Jadi bisa Ya, menggerakkan bisa dan merubah menggerakkan, gitu ya ya, Pak? bisa, ya kami sampai bisa Mhm, menghimpun dana dari iya, masyarakat, kemudian kita sampai, bisa membangun jembatan. mhm, Kemudian oh, ketika, eee, terjadi bencana Gunung Kelut, iya? ya, tahun berapa itu ya, Gunung Kelut itu, eee, ada persoalan Mhm, di mana itu, Ngantang ya, di Ngantang itu ada persoalan gara-gara musibah itu, pipa saluran air minum iya, untuk warga yang ada di sana itu terganggu. Akhirnya kita di radar ini ada namanya radar peduli, ya, radar peduli. Jadi di iya bilangan iya radar iya iya, peduli itu kami menggerakkan masyarakat untuk membantu. Akhirnya apa? Kami kerjasama dengan Kostrad, ya, TNI, mhm, Divisi Infanteri Kostrad II Singosari. Mereka yang punya tenaganya, iya? kami yang menyediakan biayanya Mmm, untuk membeli pipa, untuk akomodasi dan sebagainya. Jadi ini yang saya katakan bahwa, media itu, ya itu tadi, dia mhm mhm, mampu membangun opini publik, yaitu kekuatan dari media seperti itu. Dan inilah salah satunya yang, membuat saya masih betah ya, iya. masih, apa ya, masih bangga menjadi, bagian dari media, begitu. Iya, memang luar biasa sekali Pak kalau sudah mampu menggerakkan lalu merubah sesuatu menjadi lebih baik Ya, itu. Oke, selanjutnya Pak, sekarang ini kita hidup di zaman yang, semua orang bisa jadi wartawan. mhm, Kenapa? Karena kita bebas menulis ya Pak, bebas menulis, ya, media media juga sudah banyak. Kita juga bisa untuk cetak cetak buku sendiri mungkin atau kita bisa upload di media sosial aja gitu. Menurut Pak Kurniawan nih, seberapa relevan sih tulisan orang-orang yang notabene bukan jurnalis gitu? ya, Mhm sebetulnya yang membedakan orang itu, wartawan atau mhm. tidak itu sebetulnya adalah pada ini ya, pada komitmen dan keberpihakan ya. Ah, iya Kalau wartawan itu kan sesungguhnya komitmen dan keberpihakannya jelas, kalau wartawan ya. iya. Profesionalisme seorang wartawan itu, diatur di dalam kode etik ya. Jadi di dalam kode etik itu, itulah yang membuat seseorang itu masih layak disebut sebagai wartawan. Mmm, Nah, ketika orang itu sudah tidak menggunakan kode etik, iya, meskipun dia pinter menulis, ya dia menurut saya bukan bukan wartawan. wartawan. Karena dia tidak memegang, code of conduct itu tadi, kode etik yang harusnya dia gunakan. Gunakan, iya. Dia harusnya gunakan itu. Dan, apa ya, wartawan itu kan sebetulnya, orang yang punya kewenangan yang luar biasa sebetulnya. Mhm, Ketika dia menjadi wartawan. Karena iya. apa? Dia dia bisa melakukan, ya itu tadi saya katakan tadi, dia mampu melakukan yang orang lain nggak mampu melakukan Mhm gitu. mhm mhm mhm. Nah itu kalau disalahgunakan itu ya bisa bahaya gitu. Karena orang lain Ah, nggak iya. mampu, dia mampu Iya begitu. iya iya, Ya betul. makanya wartawan itu ada pelapis-pelapisnya sebetulnya. Mhm, Pelapis yang pertama seorang wartawan adalah hati nurani, ya, hati nurani. Hati nurani itu selalu berpihak pada kebenaran. Hati nurani itu selalu berpihak pada keadilan. iya. Nah itu. Nah, hati nurani itu. Hati nurani itu selalu berpihak pada kebenaran, Mhm, selalu berpihak pada keadilan. Nah itu saringan pertama. saringan Saringan pertama. yang kedua adalah kode etik. Mhm, Ya, kode etik yang saya katakan tadi. Saringan yang ketiga adalah kode etik tempat perusahaan, kode etik tempat dia bekerja. Jadi wartawan itu selain kita punya kode etik, iya? di perusahaan kita juga ada kode etik sendiri. Nah, itu Oh, lapisan yang ketiga mas mhm, ya. Lapisan yang keempat adalah dewan pers. Jadi ada 4 sesungguhnya yang berlapis iya. supaya wartawan itu benar-benar profesional sebetulnya. Ada 4 lapis Iya itunya iya iya. sebetulnya. Hati nurani, kode etik secara umum, Heeh,
kemudian kode etik perusahaan tempat dia bekerja, mhm. yang terakhir adalah dewan Dewan pers. pers. Jadi itu yang mungkin nggak dimiliki oleh orang-orang yang notabene bukan wartawan Nah, gitu ya, Pak? ya artinya, Heeh. makanya itu tadi saya katakan tadi, Iya? meskipun dia pinter nulis, Mmm. tulisannya bagus, tapi dia tidak menggunakan kode etik jurnalistik, Ah, kode etik iya. wartawan, ya dia ndak menurut saya dia bukan wartawan. Iya iya iya. Ya, jadi gitu. Sebaliknya ya ada wartawan yang tulisannya nggak bagus gitu kan. Ya Ada juga ya ternyata? ada wartawan yang tulisannya biasa-biasa saja, tapi dia masih wartawan, dia Iya. masih ke kode etik, ya dia tetap wartawan begitu. Oh, Nah, gitu. soal tulisan bagus dan tidak bagus itu sesungguhnya adalah sebetulnya tergantung bagaimana dia, menjalankan tugasnya secara profesional gitu kan. Jadi Mmm. ada apa ya, ada pakemnya menjadi wartawan itu. Jadi ada apa ya, ada guidance-nya. Ibarat masak itu ada resepnya. Oh, gitu. Ibarat masak itu ada resepnya. Jadi kita Dan nggak rese bisa iya, masak-masakan sembarangan tuh nggak bisa gitu. jadi nggak jadi nanti Iya, makanannya kalau masaknya heeh. sembarangan. Ya Memang ada kalau kalau lapisan-lapisannya. Mhm. nulis di media sosial Iya? kan nggak ada resepnya, nggak ada pakemnya, Ah, iya ya kan. betul. Nah kalau nulis untuk media itu ada pakemnya, ada aturannya, Ah, begitu. iya. Ya, Oke. Tapi saya nih kan juga suka nulis nih, Pak. ya. Pak Kurniawan sebagai seorang direktur ada nggak sih, Pak, wadah untuk, penulis-penulis seperti saya yang memang bukan Ada wartawan sebetulnya, gitu, kalau di Radar netizen Malang gitu? itu kan Heeh, ada setiap hari Rabu kita ada namanya mhm. ruang skripta. Nah, ruang Ah, skripta itu. itu adalah, Mhm, halaman yang kita peruntukkan bagi para penulis, ya. Silahkan kalau misalnya tulisan-tulisannya opini, yang itu mhm. tulisan-tulisan adalah, artikel Iya. atau puisi, bisa cerpen kan begitu. Nah itu bisa dikirim ke Radar Malang. Jadi Setiap hari tidak Rabu. oh ya, tidak ada ketentuan harus apa gitu, teksnya Ada harus ketentuannya apa-apa? ada. Oh, Cuma saya, ada kok di halaman situ ada keterangannya ada. hari Rabu ya, Tulisannya Pak? panjangnya seberapa begitu kan, Gitu. tema-temanya seperti apa itu sudah ada semua. Oke, jadi nanti saya cobalah Oh kirim-kirim iya ya. iya silakan silakan. Heeh. Oke, saya juga diberitahu oleh seseorang informan terpercaya saya. Oh iya. Iya, nanti kalau ini salah saya pecat Pak dia. Oke, Bapak ini, saya dapat kabar katanya menulis buku, betul? Iya iya iya. Iya, Mendol Mendom Ngalam. Ngalam, ya. Iya, itu apa sih Pak? Boleh diceritakan ke teman-teman semuanya? Mendol Ngalam itu Iya, kumpulan tulisan ya sebetulnya. Sebetulnya itu kumpulan tulisan. Saya itu kan mhm, karena saya itu, wartawan ya, iya, wartawan itu kan sesungguhnya sudah mendarah daging ya dalam diri saya. Sehingga saya ini kalau nggak nulis itu nggak enak. Nah, kalau saya jadi istilahnya menduduki jabatan-jabatan manajemen, iya, manajerial sampai menjadi direktur itu kan mhm, sesungguhnya nggak ada kewajiban bagi saya untuk nulis sebetulnya. iya, Saya ndak ada tuntutan saya harus membuat tulisan. Nah, cuma kalau saya nanti terjebak dengan itu, akhirnya kemampuan menulis saya tuh nanti hilang gitu. Padahal kemampuan iya, menulis itu menurut saya itu adalah skill yang mahal. Saya sudah terbiasa nulis, iya, kemudian, dengan tugas-tugas manajerial, akhirnya saya nggak nulis lagi lah, nanti akhirnya saya nggak tulisan saya menjadi tumpul nanti, karena mmm, kemampuan menulis itu kalau kayak ini, kayak apa ya, kayak pisau ya. Kemampuan menulis itu kayak pisau, kayak kalau nggak pedang. diasah, Nah, kalau itu nggak ya? diasah akan tumpul gitu. Ah, iya iya iya, Dan ada beberapa teman-teman saya mhm, yang sudah jadi pimpinan gitu, iya, dia sudah nggak nulis lagi gitu. berhenti. Nah, akhirnya tulisannya menjadi tidak inilah saya termotivasi oleh Pak Dahlan. Pak Dahlan Iskan Pak ya. Dahlan Pak Iskan, Dahlan iya. Iskan ini adalah mentor saya, ya. Oh, Saya sempat digembleng oleh beliau ketika jadi wartawan dulu. iya Saya termotivasi oleh beliau. Pak Dahlan ini sesibuk apapun, dia bahkan ketika jadi menteri pun pada iya, saat itu dia tetap nulis rutin, gitu, di Jawa Pos. mhm, Ya, pada saat itu kalau nggak salah rubriknya namanya Manufacturing Hub ya, tulisan-tulisannya Pak Dahlan itu. iya, Ketika menjadi direktur utama PLN ya tetap nulis. Ketika, sebelumnya menjadi pimpinan perusahaan daerah di Jawa Timur ya tetap nulis gitu.
Karena memang wartawan bagi Pak Dahlan itu Iya, sudah mendarah daging begitulah. Saya ketika, apa, jadi pimpinan di Radar Malang ya saya bercermin dari Pak Dahlan. Masa Pak Dahlan aja sesibuk bisa. apapun aja masih sempat nulis, masa Iya. saya hanya jadi direktur kok sampai nggak sempat nulis itu kan ya berarti ini. Dan saya punya rubrik untuk memaksa saya tuh harus Iya. nulis, saya punya rubrik setiap, seminggu sekali, rubriknya namanya Mendol Ngalam. Oh gitu. Kenapa Mendol? Itu Karena baru mau saya tanyakan, Pak, ya kenapa makanya, nah ini mendol? kelebihannya wartawan di sini, Oh, iya iya, oke. tahu sebelum Sudah, ditanyakan. oh, iya iya, baiklah. Ya sudah, Pak, saya transfer aja pertanyaannya. Jadi kenapa Mendol? Iya. Karena saya ketika masuk Malang, saya Iya? kan tugas di Malang itu tahun 2011 bulan Oktober sebetulnya saya udah ditugaskan di Malang, ya. Secara de facto ya, Hampir secara de 10 facto tahun ya. ya, Pak? Nah, secara de jure Oh, baru iya. diresmikan itu Januari 2012. Nah, Mmm. selama saya di Malang itu saya waktu itu sering makan sarapan, itu kalau di warung itu mesti ada mendolnya gitu. Dan mendol di Malang itu enak menurut saya. Mendol paling enak yang menurut saya Iya, udah makan mendol di beberapa di beberapa ini ya, mendol paling enak itu di Malang menurut saya. gitu. Makanya terus saya terkesan dengan mendol itu akhirnya saya jadikan nama rubrik, Mendol. Nah, kenapa saya kasih nama Mendol lagi selain saya Terkesan, terinspirasi, terkesan dengan terinspirasi. mendol yang selalu saya menjumpai mendol, ya saya beli rawon ya ada mendolnya, Mendolnya, iya beli pasti pecel ada juga ada mendolnya. mendolnya, beli soto juga ada mendolnya, nasi campur juga ada mendolnya. Iya. Ini luar biasa di Malang. Nah, akhirnya mendol ini saya jadikan ikon untuk Mhm. rubrik saya. Nah, kalau dianalogikan begini, Iya. tulisan saya ini saya berharap itu, ya paling jelek itu adalah mendol lah. Ibarat makanan itu menjadi pelengkap untuk lauk gitulah. Tulisan saya ini menjadi pelengkap untuk referensi-referensi yang lain. Jadi kalau referensi-referensi yang lain itu daging, empal, apa ya, Iya. tulisan saya itu mendolnya lah gitu, kira-kira begitu. Lah akhirnya, ada penerbit yang tertarik dengan tulisan saya, Iya. "Mas, gimana kalau tulisan-tulisannya Mas Kum ini dibukukan?" Saya waktu itu ya nggak pede sebetulnya. Mhm mhm. "Walah tulisan gitu aja kok buku." "Oh ini menarik Mas, karena tulisan-tulisan Mas Kurniawan ini, Mhm. tulisan tentang" ya itu memang tulisan hasil saya kalau bahasa Jawanya ngeludus ya. Saya tuh kan ketika masuk Malang itu kan saya seneng ngeludus saya, Keluyuran. keluyuran. Jadi begitu ada kemana gitu saya Iya. tertarik dengan ini saya tulis gitu kan. Terus ke sini saya tulis, ya sehingga, tulisan-tulisan saya itu misalnya saya nulis tentang Masjid Mhm Tiban mhm. di mana, di Di Turen Turen ya. Turen Turen, Saya ke iya. Turen itu saya terkesan dengan Masjid Tiban di situ. Itu masjid yang ndak pakai arsitektur. Mhm mhm. Arsitekturnya itu seorang kiai yang konon, corak arsitekturnya diperoleh dari mimpi, begitu. Dan Oh. masyarakat menyebutnya Masjid Jin. Kenapa kok Masjid Jin? Karena orang nggak tahu bangunnya, tiba-tiba jadi, begitu. Nah, ini saya kompilasi dalam tulisan saya. Oh Kemudian gitu. saya terkesan dengan ketika saya jalan-jalan ke Batu itu, ada iklan besar, masjid dijual, begitu. Ah, iya, saya Mhm. lihat, Pak, itu. Nah itu masjid masjid kok Kok dijual? dijual gitu kan. Nah Iya, betul ternyata betul saya betul. waktu itu sholat di situ, Iya? saya ajak ngobrol pengurusnya, takmirnya. "Kok pakai iklan seperti ini? Loh lek gak gitu nggak tertarik Mas orang," gitu. Tapi ternyata Oh. memang betul jadi dia tuh modelnya adalah menjual kapling begitu. Jadi, siapa yang mau bersedekah Iya. itu dapat berapa kapling begitu, nanti dapat sertifikat gitu. Misalnya Mmm. saya mau nyumbang di masjid Iya. itu sama dengan saya mau beli kapling di situ. Mau beli misalnya Mmm. 1 meter kali, per 1 meter perseginya berapa begitu. Misalnya Iya. per meter perseginya lah 2 juta misalnya. Saya beli 3 meter persegi berarti 3 juta. Saya dapat sertifikat gitu. Oh gitu. Sertifikat situ, dapat sertifikat di situ dan itu menarik menurut saya. Nah ini cara menurut saya, ini Iya. adalah cara yang lebih elegan untuk menarik sumbangan ya, lebih Iya. elegan menurut saya untuk
selain marketingnya juga bagus ini, secara Iya, marketing juga menarik kan. bikin Ya penasaran jadi soalnya. kalau di dalam konsep marketing itu kan ada Iya yang iya iya. namanya harus atraktif apa, mengundang untuk rasa ini, ingin tahu lah Ingin tahu, begitu ya. Ini betul. iklannya di pinggir jalan masjid dijual Gede begitu, lagi Pak gede ya. tulisannya Pak. Nah, itu saya setiap kali saya melihat yang saya datangi itu, saya tulis Mbak, di tulisan saya itu. Mhm Nah, mhm. ternyata ada penerbit yang tertarik Iya. dan, "Ini dibukukan Mas," ini bukunya. Saya ini kebetulan, nggak ada stoknya saya di kantor ya, kalau di penerbit. Jadi, Iya. apa, buku saya alhamdulillah kemarin ya mungkin 2 kali mungkin naik cetak ya, 2 kali atau 3 kali naik cetak begitu. Pak ini serius itu juga sudah menjawab pertanyaan selanjutnya dari saya. Jadi Heeh, benar-benar apa? wartawan ya mendarah daging. Benar-benar. Saya tuh mau tanya bukunya sudah berapa kali cetak, cetak lagi Heeh. kapan, saya tuh mau beli, syukur-syukur kalau Sebetulnya dikasih gitu sebetulnya, kan. apa, Heeh, tidak tidak cetak lagi karena sih mhm. menurut saya memang harus ada yang perlu diupdate ya. Oh gitu, Ada yang iya. perlu diupdate karena memang berubah ya, artinya, yang saya ceritakan itu Mhm, kan, banyak hal yang ini sudah berubah begitu. Dulu iya. bahkan saya nulis itu, tentang apa, di tulisan saya itu saya menulis tentang Iya. di Malang ini ternyata ada empu yang bikin keris gitu, namanya Empu Fanani saya masih ingat itu. Itu saya Mmm, tulis di tulisan saya itu. Empu Fanani ini bikin keris iya. dan keris-kerisnya itu, termasuk ini, keris yang punya nilai ya. Bahkan, di dunia perkerisan ya, Di di dunia dunia perkerisan perkerisan, itu iya. keris buatan Empu Fanani ini Iya. termasuk yang harganya mahal. Oh gitu. Ya pernah menjadi juara. Jadi Mhm. ternyata di dunia perkerisan itu ada kompetisi Oh ya, ada kompetisinya juga? ada lomba begitu ya. Nah itu diikuti oleh para pembuat Heeh keris heeh. dari seluruh Indonesia. Dan kerisnya Empu Fanani ini termasuk juara. Nah saya tanya pada saat itu, ternyata membuat Mhm. keris itu ribet begitu. Mhm Jadi mhm. memang harus ada tirakatnya, harus ada apa Mmm, ya, harus ada ritualnya. Jadi kalau Empu Fanani cerita, kalau dulu ritualnya itu ya, ritual-ritual yang ini, tapi kalau sekarang karena Bu Fanani ini Islam, iya. jadi dia puasa Senin Kemis, begitu. Kemudian Gitu. dia baca doa, begitu. Kenapa kok harus seperti itu? Ya karena keris itu pada dasarnya adalah Mhm. senjata yang punya aspek spiritual yang tinggi. Jadi begitu, punya aspek spiritual yang tinggi. Jadi ada satu apa ya, keris itu ndak bisa sembarangan Iya. bikinnya. Bahkan ada bagian keris itu yang ternyata dibuat dari batu meteor. Oh, Ya, ada dapat dari mana? Nah itu. pertanyaan saya, gimana caranya dapat batu meteor itu? Nah, itu Oh ternyata iya. di kalangan para pembuat keris itu sudah biasa lah. Seperti artinya gini, ya dia punya cara lah untuk bisa dapat batu Iya. meteor itu. Oh gitu. Jadi begitu. Kalau bagi kita yang ndak tahu ya gimana, Iya. sulit, ya. Tapi bagi orang yang sudah menggeluti itu seperti Empu Fanani ini ya, Iya. ya dia tahu gimana caranya dapat, batu meteor itu. Oke. Dan itu yang bikin mahal kerisnya tuh di situ Mhm. katanya begitu. Oke. Dari Mhm. sekian banyak tulisan Pak Kur yang dibukukan itu, yang dijadikan satu buku itu, ada masterpiece-nya nggak, Pak? Yang menurut Pak Kurniawan itu, "Wah ini nih tulisan saya yang paling keren, paling hebat," gitu? Mana ya, apa ya? Atau semuanya hebat? Pasti dong. Sulit Ada ya kalau nggak? karena saya nggak berpikir untuk mana yang saya jadikan Oh gitu. masterpiece Iya ya. iya 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 Yang iya. bisa ngukur itu kan pembaca ya, Pembaca. artinya, saya nggak tahu ya, bahkan saya pernah nulis tentang, apa ya, seorang Kapolres Mhm. yang apa, yang nggak seperti Kapolres-Kapolres biasanya gitu. Dia apa ya, dia kalau anak buahnya Iya. berprestasi itu Mhm. ngasih hadiahnya nggak tanggung-tanggung, kasih sepeda motor, Oh ya. gitu. Iya, anak buahnya bisa nangkap penjahat itu dikasih hadiah sepeda motor, dan itu dari uang pribadinya dia gitu.
wah ini luar biasa Kapolres ini. Nah itu dan pernah jadi Kapolres di Malang, akhirnya terus saya tulis juga di situ. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya jumpai Mhm, dalam proses saya berjalan, ya saya iya, membahasakan dirinya berjalan ya, itu saya tulis Mbak, gitu. Sampai sekarang saya punya rubrik mhm. rutin setiap seminggu sekali hari Sabtu, dan selalu hari Sabtu ya. Kalau dulu Mendol Ngalam, sekarang saya, ganti menjadi catatan akhir pekan, gitu. Oh, Jadi setiap, Sabtu, itu Mbak Nina kalau baca Radar Malang itu, ada tulisan saya. Ya itu sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan. Tapi itu adalah bagaimana supaya saya ini tetap menulis begitu. Itu adalah cara saya memaksa supaya iya. saya ini tetap nulis gitu. Kalau Oh, nggak begitu saya mungkin nggak akan nulis itu. iya Itu. juga sih. Dan saya, kalau nggak begitu nanti Iya, saya disuruh nulis saya sebetulnya ada beberapa mhm, majalah ya, majalah-majalah yang lain itu yang minta saya nulis juga begitu. mmm, "Masku nulis untuk ini, untuk ini." Nah saya kan terikat oleh komitmen bahwa saya ini masih Jawa Pos, oh saya gitu, masih Radar Malang ya. iya. Saya kalau nulis ya harus untuk Radar Malang gitu. Radar Malang harus saya prioritaskan begitu. Iya. Kayak kapan itu tulisan saya itu disadur, dimuat di media lain Iya, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dimuat nggak apa-apa asalkan dimuat di Radar Malang dulu gitu. oh Heeh, gitu. misalnya saya kemarin cerita soal pintu kematian. Jadi judul tulisan saya itu Pintu Kematian. Waduh, Nah, iya iya. Pintu Kematian itu terinspirasi dari Iya? teman-teman saya yang mulai satu persatu teman-teman dekat saya ini meninggal karena Covid. Ya Mmm, jadi, eee saya beberapa teman-teman saya itu yang saya kenal itu iya, meninggal karena Covid. Nah ini akhirnya menginspirasi saya untuk membuat satu tulisan yang judulnya adalah Pintu Kematian, yang mhm, intinya adalah ya Covid ini adalah pintu baru, pintu lain ya pintu untuk lain. menuju kematian begitu. Karena itu sesungguhnya Covid ini bukan tanpa tujuan ya. Mhm, Tuhan memberi musibah berupa Covid ini iya, bukan tanpa tujuan, tapi ya supaya manusia itu, semakin ingat dengan kematian. Karena, kalau kita semakin ingat dengan kematian, maka iya, kita akan selalu hati-hati kan begitu. betul Bahkan sekali. orang tidak akan sombong, orang Betul, tidak akan sewenang-wenang kalau dia selalu ingat kematian. kematian. Jadi itu yang poin dari tulisan saya Mbak Nina, ya Luar itu. biasa sekali. Saya belum baca tulisannya sudah merasakan, terenyuhnya, Pak. Iya iya. Makanya saya Nah itu nih biasanya heeh, saya setelah dimuat di Radar iya? Malang, baru saya upload di Facebook, Oh begitu. gitu. Jadi, Radar Malang harus saya dulukan gitu, karena saya, bekerja di Radar Malang, gitu. Baru kalau Gini, udah dimuat di Radar Malang, media lain mau mau ngutip ya nggak nggak apa-apa, silakan apa-apa begitu. gitu. Makanya saya tuh penasaran dengan tulisan-tulisan Pak Kurniawan. Mhm. Siapa tahu saya bisa dapat bukunya gitu kan. Boleh boleh boleh. Iya, Boleh, Pak. nanti nanti bisa saya tanyakan dulu ya, Oh masih gitu. ada atau Iya Pak, enggak nggak apa-apa, bukunya. nanti saya juga mau beli aja kalau memang Iya sudah iya. nggak ada. Pak Kurniawan ini sangat menyukai menulis ya, sejauh ini, sejauh kita Mhm ngobrol mhm ini mhm. saya langsung menangkap dari tadi pokoknya jangan sampai saya berhenti nulis gitu kan. Mhm. Menurut Pak Kurniawan apa sih pentingnya menulis bisa di-share, bisa dibagikan ke sobat Skanala semuanya? Jadi Mhm, Imam Ghazali itu pernah mengatakan begini, iya, "Kalau kamu bukan anak raja, mhm, ya, kalau bapakmu bukan orang kaya, maka kamu harus bisa menulis, kamu harus belajar menulis." Gitu. Jadi mhm, ini menunjukkan bahwa Eee, kita tuh akan istimewa ketika kalau kita ingin jadi orang yang istimewa, kita harus menulis, itu. Karena apa? Kenapa harus menulis? Karena yang tertulis itu akan abadi, Mbak, jadi gitu. Yang terucap itu cepat hilang, ya. Jadi ada gium iya, kalau nggak salah scripta manen verba valens, iya, itu bahasa Latin ya. mhm, Scripta manen verba volens.
Yang terucap akan hilang ditiup angin, yang tertulis akan abadi. Makanya kenapa tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh dunia itu sampai sekarang masih dikenang, ya karena mereka menulis gitu. Bung Karno, Iya, pemikiran-pemikirannya sampai saat ini masih, apa namanya, dikenang, ya karena Bung Karno menulis. Ya, iya, kemudian, Buya Hamka, mhm, ya termasuk yang saya sebutkan tadi, Imam Ghazali, itu ada berapa kitabnya Imam Ghazali itu. Ya, iya, ada puluhan ya karya Imam Ghazali. Pemikiran-pemikirannya mhm, Imam Ghazali masih tetap apa namanya, dikenang sampai saat mhm ini ya mhm mhm. karena menulis. Karena itu saya ingin melalui tulisan-tulisan saya, orang itu nantinya akan, tetap mengenal gitu dan mengenang saya. Minimal itu anak saya gitu, Gitu. sama anak cucu saya, itu minimal itu. Bahwa bapaknya, bahwa Iya, kakeknya itu dulu adalah adalah seorang seorang penulis yang penulis hebat gitu. misalnya, ya jadi gitu. Luar biasa sekali. Karena Pak kita mhm, masih ya kalau kita iya, mewariskan anak cucu kan nggak bisa mewariskan harta yang melimpah kan begitu. iya. Ya yang bisa kita wariskan ya itu tadi, buku-buku dan tulisan-tulisan. Iya. Oke, Pak Kurniawan boleh Mhm, dibagikan ke teman-teman semuanya tips-tips menulis sekaligus, pesan Pak Kurniawan untuk sobat Skanala di rumah semuanya, ya agar bisa mungkin sobat Skanala ada yang pengen jadi wartawan atau ya pengen jadi jurnalis gitu, bisa disampaikan, Pak? ya. Jadi, eee, yang kita tulis itu harus memenuhi 2 unsur ya, Iya, unsur penting dan unsur menarik. Jadi, kita kalau ingin tulisan kita itu, dibaca oleh orang lain dan memberi manfaat pada orang lain, mhm, maka tulisan kita harus itu. Tulisan itu penting dan tulisan itu menarik. Penting oke. itu yang bagaimana? Penting itu adalah yang menyangkut kepentingan banyak orang. Menarik itu yang bagaimana? Tulisan-tulisan menarik itu ada biasanya tulisan-tulisan yang human interest. Iya, Tulisan-tulisan yang mengandung keunikan, mhm, tulisan-tulisan yang mengandung kebaruan. Nah, itu adalah tulisan-tulisan yang menarik, ya. Tulisan-tulisan yang bisa menggugah emosi, begitu kan. Ya, bukan berarti emosi itu marah, enggak. Eee, Empati itu juga digerakkan oleh emosi kan begitu. iya, Gara-gara tulisan kita, orang jadi tergerak untuk membantu misalnya begitu. Nah, ini yang pertama, jadi tulisan itu harus unsur menarik atau unsur penting. Kemudian yang kedua, tulisan itu harus mengalir, supaya orang mmm, itu, tidak terasa membaca tulisan kita, itu harus dibikin yang mengalir. iya, Gimana caranya supaya tulisan kita mengalir? Kalau dulu saya diajari sama Pak Dahlan itu, kamu harus sering-sering baca novel. Kamu harus sering-sering mmm. baca karya sastra, novel, cerpen, itu kamu harus sering baca. Apalagi novel dari novelis yang punya nama, yang punya reputasi yang baik Iya, misalnya. Kita baca novel-novelnya Pramudia Anantatur. mmm, Saya dulu saya dulu jujur saya iya, baru benar-benar baca bukunya Pramudia Anantatur ya setelah saya jadi wartawan. Ya karena di Pak Dahlan bilang seperti itu. Kalau kamu ingin tulisannya mhm, mengalir, kamu harus banyak-banyak baca novel. Kamu harus banyak-banyak baca cerpen, iya, begitu. Akhirnya saya paksa diri saya untuk saya baca novel, iya, saya akhirnya baca, buku-bukunya Pramudia. Memang sangat bagus. Dan tanpa kita sadari ketika kita baca, itu ada mhm, transformasi ya. Rasa untuk kepekaan kita terhadap mhm, kalimat itu enak apa enggak, kepekaan kita untuk memilih diksi itu betul, secara tidak sadar itu akan terbangun gitu, terinternalisasi dalam diri iya iya, kita. Dengan seringnya kita baca iya, novel, "Oh, aku pakai kata ini ndak enak nggak ya, enak, pakai kata ini aja lah." Itu akan otomatis gitu. iya, Nah, itu makanya ini tips ya kalau iya, bisa dianggap itu, kalau ingin tulisannya mengalir ya harus itu. Kemudian yang ketiga, tulisan itu harus harus apa ya, kaidah jurnalistik itu kan sebetulnya jurnalistik itu adalah mhm, tidak mentolerir tulisan yang bertele-tele, mmm, ya, iya tidak mentolerir tulisan yang apa ya, bertele-tele, yang berpanjang-panjang, ya. iya, Karena itu kan kenapa
disebut telenovela itu kan karena ceritanya kan bertele-tele ya, Oh gitu. telenovela itu kan. Ceri oh iya ya. Panjang gitu kan. Jadi Nah, gara-gara itu ya baru tahu ya saya mah. telenovela itu kan ya kenapa kok sampai episode sampai berapa ya Iya, karena karena itu dibuat bertele-tele panjang itu tadi. ceritanya kan gitu kan. Iya. Harusnya Mhm. harusnya dia bahagia tapi dibuat nggak bahagia dulu begitu Iya. kan. Nah, tulisan jurnalistik tidak boleh bertele-tele. Oh Tulisan gitu. jurnalistik itu harus lugas, singkat, padat, jelas. Jelas, iya. Jadi gitu. Nah, Mhm. ini yang harus dipegang kalau misalnya pingin tulisan kita apa ya, orang lain itu tertarik dengan tulisan kita. Jadi itu Mbak mungkin tipsnya ya selanjutnya tips selanjutnya ya harus berlatih, Oh gitu. ya harus dibiasakan Iya 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 gitu. iya iya. Karena ala bisa karena biasa. Biasa, betul. Iya. Mhm Kalau saya ini udah mhm. biasa nulis, kalau nggak nulis ya nggak enak. Gitu. Sebaliknya orang yang nggak biasa nulis, disuruh nulis juga nggak enak. Betul. Jadi semuanya tergantung kebiasaannya Iya iya begitu. iya. Oke. Terima kasih Pak Ya, Kurniawan oke. atas ilmunya yang luar biasa Ya sekali. Saya mudah-mudahan jadi bermanfaat ya. iya, tahu Mhm, banyak hal. Mudah-mudahan, saya mhm. juga punya kesempatan untuk bertemu Pak Kurniawan Ya lagi. mudah-mudahan ya, heeh heeh. Terima kasih juga ilmunya yang sudah dibagikan ke teman-teman semuanya Pak Ya Kurniawan. ya, heeh, Sehat-sehat sama-sama. terus, Siap, eee, amin. Mhm. baik. Oke sahabat Skanala semuanya, itu tadi obrolan saya bersama Pak Kurniawan, Direktur Radar Malang. Banyak sekali ilmu yang bisa kalian ambil. Jadi memang kalau kalian ingin atau kalian menginginkan sesuatu, usaha. Usaha, banyakin referensi, baca. Baca banyak buku dan baca, kalian harus memperluas wawasan kalian gitu. Oke, jangan lupa, tonton video-video sebelumnya dan nantikan video-video selanjutnya bersama bintang tamu yang nggak kalah luar biasanya. Jangan lupa di-like, comment, subscribe, dan di-share ke semua sosial media kalian. Tetap di Jamkos, jamnya kita ngobrol santuy.